Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu karya ulama Nusantara, yakni Buya Hamka. Buya Hamka kependekan dari nama asli beliau, yakni Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Populer di masyarakat sebagai tokoh agama yang dipanggil dengan sebutan Buya Hamka. Kita akan mulai membaca karya beliau yang berjudul Tasawuf Modern. Ini sudah cetakan yang kesekian kalinya ya. Kita akan mulai dari catatan beliau dalam pengantar cetakan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian teruntuklah baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak menerima pujian itu, baik lahir ataupun batin. Dialah Tuhan kita Allah, yang kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam teruntuk pula bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk bahagia ke atas alam dunia, untuk keselamatan peri kemanusiaan seluruhnya. Demikian pula ucapan selamat atas keluarga dan sahabatnya, pengikut dan pemegang agamanya sampai datangnya hari mahsyar. Amma ba'du, tulisan kita tentang bahagia yang lebih terkenal dengan nama tasawuf modern ini, atau tasawuf modern ini, mulai kita susun pada pertengahan tahun 1937 di majalah kita tercinta, Pedoman Masyarakat. Karena mengabulkan permintaan sahabat kita, Tuan Oi Cheng Hin, mubaligh yang terkenal di Bintuhan. Setelah karangan ini dimuat, banyaklah datang permintaan dari teman sahabatnya supaya diteruskan. Jangan dilewatkan tiap-tiap nomor Pedoman Masyarakat daripadanya. Di karya Buya Hamka ini yang kita baca tahun 2021 ini sudah mulai diawali penulisan dari tahun 1937. Buya Hamka tidak berada di samping kita saat ini. Tapi dengan karyanya ini, seolah-olah Buya Hamka senantiasa menasihati kita, menyampaikan mutiara-mutiara hikmahnya, mendidik rohani kita, mengisi kekosongan-kosongannya. Dari Tuan Abdullah Fakih, seorang pemuda muslim yang terkenal di Aceh, kita mendapat pengakuan bahwasanya sebelum membaca tasawuf modern, dia menyangka bahwa pelajaran yang begitu tinggi tentang kesucian batin hanyalah dalam teosofi saja. Banyak yang tidak mengira tentang karya Buya Hamka ini yang mampu melahirkan kesucian batin, yang mampu mengarahkan kita untuk membersihkan batin kita.
yang nanti akan kita ketahui ketika kita telah membaca secara beruntut karya Buya Hamka ini. Akan tetapi setelah membaca tasawuf modern, ini masih lanjut dari Tuan Abdullah Fakih, bukan sedikit penerangan yang diperolehnya tentang kekuatan iman dan jiwa. Tuan Dr. Aminuddin semasa tinggal di Manna mengirimkan surat untuk menambah keteguhan hati kita meneruskan karangan ini. Bahwa jika banyak tabib jasmani, hendaklah kita menjadi tabib rohani. Ada di antara kita yang memang fokus kepada pembersihan hati kita, ya, supaya kita tidak mudah mandang sesuatu dengan pandangan yang suudzon, ya, tapi lebih kepada husnudzon. Ini yang akan diarahkan oleh Buya Hamka nantinya. Hampir 2 tahun pedoman masyarakat memuat karangan ini. Konon kabarnya, menurut laporan agen-agen, kita senantiasa ditunggu-tunggu orang tiap-tiap pedoman masyarakat terbit. Karena tulisan Buya Hamka ini, pertama nulis, 2 nulis, 3, senantiasa ditunggu-tunggu. Mereka mencari tasawuf modern. Dan sudah kita tamatkan pada pedoman masyarakat nomor 4 tahun 1938, banyak pula lah surat-surat yang datang kepada kita dan kepada Asyura, yakni penerbit pedoman masyarakat, supaya tasawuf modern dibukukan. Awalnya tulisan tema per tema, lama-lama jadi dibukukan. Kita bersyukur sebab telah mendapat memenuhi keinginan pembaca. Kita juga telah dapat menunaikan kewajiban kepada sesama seagama, sesama manusia. Dan di sini ada suatu rahasia yang tidak dapat ditutup. Isi tulisan tasawuf modern bukan ciptaan otak kita, bukan dari filsafat kita yang masih muda dan masih sedikit pengetahuan. Tulisan ini hanyalah kita tilik dari buku-buku karangan ahli-ahli filsafat dan tasawuf Islam dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Dilihat pula karangan-karangan filsafat-filsafat barat yang diterjemahkan orang ke dalam bahasa Arab. Kita ambil di sana sedikit dan di sini sedikit pula. Lalu dipertautkan dengan pemikiran, pengalaman, dan penderitaan sendiri. Ini salah satu bahasa yang menggambarkan ketawaduan Buya Hamka. Beliau menyampaikan bahwa karangan yang ditulis ini, yang ditulis beliau ini, hanyalah ngambil dari buku ini, buku ini, buku ini. Ini sebenarnya Buya Hamka, atau selayaknya seseorang yang menggambarkan ketawaduan, rendah hati. Oleh karena itu tidak pernah terlewatkan dari hadapan kita seketika menulis itu kitab-kitab Ihya Ulumuddin, yang nama karangan fenomenal pula dari Imam Ghazali. Sebelum Ihya ada Bidayatul Hidayah. Kemudian di samping kitab-kitab Ihya Ulumuddin, Buya Hamka juga baca Arba'in fi Usuluddin, Arba'in fi Usuluddin, Bidayah Al-Hidayah, Minhajul Abidin karangan Al-Ghazali, Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya oleh Jamaluddin Al-Dimsaqi. Kemudian Tahdzibul Akhlaq karya Ibnu Maskawaih, beberapa risalah dari Ibnu Sina, Tafsir Muhammad Abduh, kemudian Raddu ala Dahriyin karya Jamaluddin Al-Afghani,
Kemudian Al-Khuluqul Kamil karya Muhammad Jadil Maula, Hayatu Muhammad dan fi Manzilil Wahyi karya Dr. Husain Haikal. Kumpulan majalah Al-Hilal, kumpulan majalah Azhar, kemudian Abadud Dunya Waddin karya Al-Mawardi, kemudian baca pula Taharatul Qulub karya Ad-Darini As-Sufi, kemudian baca Riyadus Shalihin karya An-Nawawi dan lain-lain. Ini di antara kitab-kitab yang menjadi bahan baca Buya Hamka tatkala mengarang karya ini. Tentu pasti ada karya-karya lainnya karena di sini Buya Hamka sampaikan dan lain-lain. Kita pertautkan di sana dan di sini. Kita rekat dengan pemikiran sendiri, kita kumpulkan kata si Anu dan si Fulan. Lalu kita namai dia tulisan kita laksana perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang masyhur, walam nastafid min bahthina tula umrina siwa anjama'na fihi qila wa qalu. Tidaklah ada yang kita dapatkan selama umur kita ini selain dari mengumpulkan kata si Fulan dan si Anu ya. Ya begitu juga kita sebenarnya dalam sehari-hari ya. Sebenarnya bukan pendapat kita terkadang. Kita tuh baca karya ini, kemudian barulah seolah-olah itu menjadi pendapat kita. Kalau mengumpulkan dan mempertautkan sudah boleh dinamai tulisan, kalau memasukkan pemikiran dan penderitaan kita sendiri, itu barang sedikit sudah bernama gubahan. Maka bolehlah pembaca sebut tasawuf modern ini gubahan atau tulisan kita. Jika menyusun buku ini sudah boleh disebut berharga, maka masih banyak lagi rahasia Islam yang patut diketengahkan, dibahasa kita kan, supaya yang tak sanggup mengetahui bahasa Arab mengetahui pula akan rahasia agamanya. Jadi masih kecil sekali harganya pekerjaan ini. Lagi Buya Hamka selalu dengan penuh kerendahan hatinya. Ada satu aib pula yang terdapat di sini, yaitu hadis-hadis Nabi tidak kita beri sanad dan yang merawikannya. Pertama, karena pekerjaan tersebut menghendaki tempo yang panjang pula, dan lagi sudah kebiasaan pula ulama Thariqul Akhirah yang mementingkan kesucian batin itu tidak begitu menyelidiki lagi akan sanad hadis. Asal makna dan maksudnya tidak dusta. Hadis yang dhaif tidaklah mengapa dipakai untuk fadhailul a'mal, atau mengapa dipakai untuk fadhailul a'mal, pekerjaan-pekerjaan yang diutamakan, dan memang tidak digunakan untuk menguatkan ibadah. Sungguh pun begitu, maka hadis-hadis yang kita suntingkan di dalam buku ini tidaklah ada yang sampai kepada maudhu, diada-adakan, dan hadis dusta. Kalau ada terdapat, maka kita bersedia menggantinya. Sebetulnya buku ini menerangkan tentang bahagia. Tetapi rubrik majalah pedoman masyarakat, yaitu tasawuf modern, telah lebih masyhur, sehingga hilang namanya yang asli itu, yang awal mulanya menerangkan tentang bahagia, menjadi tasawuf modern. Meletakkan rubrik tasawuf modern itu pun menjadi bukti bahwasanya kita juga mencintai hidup di dalam tasawuf, yaitu tasawuf yang diartikan dengan kehendak memperbaiki budi dan mensifakan atau membersihkan batin. Kita beri keterangan yang modern, meskipun asalnya terdapat dari buku-buku tasawuf juga. Jadi tasawuf modern itu kita maksudkan ialah keterangan ilmu tasawuf yang dipermodern. Ini menurut keterangan Buya Hamka. Sehingga mudah kita pahami dan dapat kita ambil hikmahnya. Seketika dia masih menjadi seri artikel di dalam pedoman masyarakat,
yakni kumpulan-kumpulan dari catatan Buya Hamka ini, ada orang yang sengaja mencari kalau ada yang salah barisnya atau salah tulisannya seperti kona'ah kita tulis kina'ah. Meskipun sebelum dicari-cari orang itu telah ada juga kita menulis kona'ah atau syaja'ah yang tertuliskan syuja'ah. Oleh karena akan dijadikan buku, dapatlah kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil-kecil itu. Meskipun orang-orang yang mencari kesalahan itu barangkali maksudnya hendak merendahkan dan menunjukkan kekurangan ilmu kita, tidak juga dapat kita melupakan ucapan terima kasih kepadanya. Buya Hamka terbuka. Kita hidangkan buku ini ke hadapan pembaca yang budiman, dan kita kali ini membacakan dan ngaji bersama, mencari hikmah-hikmah yang bertaburan di karya Buya Hamka. Diiringi dengan doa mudah, moga-moga memberi faedah. Diiringi dengan doa moga-moga memberi faedah pekerjaan ini kepada Islam dan kaum muslimin, serta diberi Allah pula kita kesempatan buat mengatur pula hidangan yang lain untuk masa yang akan datang. Selama nyawa masih dikandung badan, perjuangan belum lagi berakhir. Kalau kita baca-baca itu undur fil bidayah wala tandur fin nihayah. Bagaimana Buya Hamka terus perjuangan awalnya hingga puncaknya di akhir. Kalau kita cuma melihat banyaknya karya Buya Hamka, itu tidak sebanding, belumlah sebanding dengan perjuangan awal Buya Hamka. Belum ya melayani umat, ya, hikmah kepada umat, menggoreskan pikiran-pikiran dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup, tidak dapat kita lupakan orang yang telah berjasa kepada diri kita sendiri sehingga membuahkan pekerjaan seperti ini, yaitu dua orang guru kita. Pertama yang mulia Ayahanda Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Kita ketahui Ayahanda dari Buya Hamka ini sering dipanggil dengan Haji Rasul. Kalau disingkat HK, Haji Abdul Karim Amrullah. Kalau Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Yang kedua Tuhan Ahmad Rashid Sultan Mansur. Semoga jasa kedua guru mendidik kita sekian lama akan berfaedahlah dalam perjuangan kita untuk kebahagiaan umat, nusa, dan bangsa seluruhnya. Dan kepada Allah kita memohonkan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan, Agustus 1939. Penyusun Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yakni Buya Hamka. Ini merupakan kata pengantar Buya Hamka pada cetakan pertama kali. Mudah-mudahan manfaat. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang pengantar Buya Hamka untuk cetakan ke-12. Kita akan membaca dahulu pengantar-pengantar Buya Hamka dalam karangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.